Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik perbedaan antara perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Nah, salah satu karakter yang menonjol, yang sebelumnya kita sudah bahas adalah bahwa pada tahun 1908 atau setelah tahun tersebut, perjuangan itu sudah berubah arah. Yang tadinya dipimpin oleh raja menjadi digerakkan oleh kaum terpelajar, sifatnya sudah nasional, menggunakan cara-cara diplomasi yang modern, lalu menggunakan organisasi dan memiliki visi misi yang jelas. Nah, lalu apa yang mendorong lahirnya tadi organisasi-organisasi yang sifatnya digerakkan oleh kaum terpelajar tadi? Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Nah, faktor internal ini yang pertama adalah yang menyebabkan atau yang mendorong lahirnya organisasi itu apa? Organisasi pergerakan itu. Faktor yang pertama adalah karena di Indonesia itu kondisi sosial, politik, ekonominya parah. Akibat apa? Akibat daripada penjajahan. Contohnya seperti apa? Jadi pada masa itu banyak penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan banyak juga ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sehingga apa? Menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan rakyat yang kemudian apa? Memicu perlawanan terhadap penjajah. Ini yang pertama, yang mendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Nah, munculnya kaum terpelajar ini ada hubungannya dengan apa? Dengan yang disebut sebagai politik etis. Anda tolong garis bawahi dan Anda tulis ya. Munculnya kaum terpelajar ada hubungannya dengan politik etis. Nah, politik etis itu apa? Politik balas budi yang digagas oleh Theodor van Deventer. Jadi, politik etis itu intinya apa? Intinya orang Belanda juga berasa harus berbalas budi kepada Indonesia. Yang pada hakikatnya Indonesia itu banyak dirugikan. Dan yang untung siapa? Pemerintah Belanda. Maka muncul kaum-kaum yang juga ternyata membela Indonesia. Nah, dengan gagasannya dari Theodor van Deventer ini, yang disebut sebagai politik etis, nanti dituangkan ke dalam 3 hal, Trias van Deventer ini. Yang pertama, silakan Anda tulis ya. Ada irigasi, yang kedua, emigrasi, yang ketiga adalah edukasi. Nah, munculnya kaum terpelajar ini akibat daripada yang ketiga, yakni edukasi. Irigasi itu apa? Irigasi itu adalah pengairan. Jadi pada masa itu pemerintah Belanda memberikan pengairan kepada sawah-sawah, terus kepada kebun-kebun. Tujuannya adalah tadi untuk balas budi. Yang kedua adalah imigrasi atau transmigrasi, perpindahan penduduk. Jadi mempersilakan untuk perpindahan penduduk supaya apa? Merata penduduknya yang ada di Indonesia itu. Dan yang ketiga adalah edukasi. Dan yang paling membuat terpengaruh itu adalah edukasi. Akibat daripada edukasi ini atau pendidikan, maka muncul kaum terpelajar. Jadi intinya ketika itu adalah orang-orang Indonesia banyak mengenyam pendidikan, pendidikan yang memang sebenarnya dilakukan atau atas gagasan daripada Belanda. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya mengenyam pendidikan. Orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah yang memperbolehkan juga kaum-kaum pribumi atau orang Indonesia ketika itu untuk belajar.
yang akhirnya apa? Muncullah kaum-kaum terpelajar dari Indonesia gitu ya. Dan inilah yang mendorong nanti lahirnya pergerakan nasional ya. Yang ketiga adalah tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Maksudnya bagaimana? Jadi di kalangan aktivis pergerakan pada masa itu muncul kesadaran bahwa pada masa lampau Indonesia itu pernah mengalami kejayaan, terutama pada masa apa? Pada masa kerajaan-kerajaan. Salah satunya yang kita bisa kenang adalah pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang kekuasaannya itu melampaui kekuasaan yang ada di wilayah Nusantara saja. Bahkan bisa sampai ke Selat Malaka, ya, ke Tanah Genting, Kerak di Thailand. Nah, itulah yang membangkitkan semangat, oh ternyata kita itu punya kejayaan pada masa lampau. Dan ini yang membawa dan membangun perasaan dan harga diri dan kepercayaan diri bahwa kita pun sebenarnya mampu, ya, karena kita dulu adalah bangsa yang besar dengan kekuatan sendiri, ya. Nah, jadi seperti pada masa-masa kerajaan tersebut. Maka itu juga yang membuat dan mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal ini adalah faktor dari luar. Ada 3 faktor eksternal. Yang pertama adalah munculnya organisasi pergerakan nasional itu adalah karena faktor kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain seperti di negara Asia Afrika, ada Cina, India, Filipina, ya, Turki, Mesir, ya, dan inilah yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu terwujudnya kemerdekaan. Jadi ketika melihat orang lain berhasil, masa kita tidak mampu? Nah, itulah yang mendorong, ya. Lalu yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Lah, lalu apa hubungannya? Hubungannya adalah kemenangan Jepang atas Rusia ini menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena dapat dikalahkan juga oleh bangsa Asia. Nah, ini juga membuat apa? Kepercayaan diri semakin tinggi. Lalu yang ketiga, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Dan inilah yang membangkitkan motivasi pada diri golongan terpelajar untuk berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ya. Anda tolong garis bawahi ini. Munculnya kaum terpelajar ini, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, ini ada hubungannya dengan politik etis. Anda bisa lihat di LKS. Ya. Oke, untuk part yang kedua ini saya cukupkan. Ya. Silakan Anda lanjut lagi ke part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.